Welcome to our channel. Tak terdengar kabarnya dalam beberapa pekan terakhir, kelompok Houthi kembali dengan serangan di Laut Merah yang menyasar kapal milik Amerika Serikat dan Israel sekaligus. Juru bicara militer Houthi, Brigadir Yahya Saree dalam keterangannya mengklaim pihaknya berhasil menargetkan kapal AS Maersk Yorktown di Teluk Aden dan kapal milik Israel di Samudera Hindia MSC Veracruz pada 24 April 2024. Pada dasarnya, aksi kelompok milisi asal Yaman ini membuktikan dua hal. Pertama, mereka menepati janji untuk terus melakukan serangan sebelum Israel menghentikan agresi militernya di jalur Gaza. Kedua, ini menjadi bukti betapa AS dan sekutu barat lainnya gagal menghalau pergerakan Houthi di Laut Merah. Kebijakan barat tidak berkelanjutan. Setelah Houthi meningkatkan serangan terhadap kapal tanker dan kargo serta kapal lainnya, AS langsung saja membentuk koalisi 10 negara demi menghadapi serangan rudal dan drone milisi Yaman yang didukung Iran di Laut Merah. Alih-alih membuahkan hasil, BBC Verify dalam temuannya justru menyebut bahwa gempuran udara AS dan Inggris terhadap kelompok Houthi telah gagal memperlambat serangan pada kapal-kapal di wilayah tersebut. Pertanyaannya, sejauh apa pergerakan Barat membuahkan hasil? Faktanya, selain membentuk koalisi dan melakukan serangan untuk melemahkan Houthi, pemerintahan Joe Biden dianggap tidak memiliki rencana yang solid tentang cara mengatasi krisis ini. Seorang analis Yaman bernama Bara Shiban dalam sebuah keterangan menyebut, tanggapan dan serangan udara yang dipimpin AS tidak menunjukkan kebijakan Barat yang berkelanjutan terhadap Yaman, namun justru mewakili strategi militer yang membingungkan dan tidak mungkin membuahkan hasil. Sementara itu, Thomas Juneau, profesor di Universitas Ottawa, kepada The New Arab mengatakan, sangat sulit untuk memikirkan strategi yang dapat memaksa Houthi menghentikan serangan mereka. Sebab kemungkinan besar mereka telah memperhitungkan bahwa kerusakan terbatas akibat serangan AS akan sepadan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Houthi makin kuat. Di sisi lain, posisi Houthi tampaknya makin kuat. Sebagaimana diketahui, stagnasi langkah-langkah perdamaian yang dipimpin PBB sejak gencatan senjata pada April 2022 juga memungkinkan Houthi mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh negara Yaman yang hancur. Inisiatif diplomasi internasional ini pun semakin diabaikan manakala ketegangan regional yang lebih luas menjadi fokus saat ini. Radia Al-Mutawakel dari organisasi non-pemerintah hak asasi manusia Muwatana mengatakan kepada Sky News bahwa perang 8 tahun membuat Houthi semakin kuat. Bisa dilihat pada awal perang, Houthi disebutnya bahkan tidak memiliki roket dan senjata untuk digunakan di Yaman, tetapi sekarang mereka dapat menggunakannya di luar Yaman. Aksi militer tidak akan mengakhiri Houthi, hanya solusi politik yang bisa mengakhirinya, katanya menegaskan. Memang benar, sepanjang perang Yaman, Houthi telah menunjukkan keserbagunaan dan kemampuan mereka untuk menahan kerusakan akibat serangan udara yang dipimpin Arab Saudi dengan aset militer mereka tersebar di daerah pegunungan dan perkotaan. Banyak warga Yaman yang merasa ketakutan. Meski belum keluar dari perang yang sedang berlangsung, mereka akan menjadi pusat perang baru. Kendati demikian, kemungkinan bagi perdamaian dan diakhirinya perang saudara yang telah berkecamuk selama 1 dekade terakhir terasa nyata dalam setahun belakangan. Kelompok Houthi semakin populer. Militan Houthi sama sekali tak tergoyahkan oleh serangan yang dipimpin AS dan sekutu. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa mereka semakin kuat dan bahkan bisa menjadi lebih berani lagi. Tidak hanya kuat, nyatanya kelompok Houthi di Yaman juga makin populer terutama sejak aksi blokadnya di Laut Merah untuk membela Palestina. Al Jazeera menyebut nama Ansar Allah yang merupakan nama resmi kelompok Houthi cukup diperhitungkan. Mereka menguasai wilayah barat termasuk Selat Bab al-Mandeb yang mengarah ke Laut Merah dan memperjuangkan wilayah melawan pemerintah Yaman yang diakui secara internasional dan sekutu domestiknya. Kemudian dalam hal dukungan terhadap Palestina, nyatanya membuat kelompok ini semakin populer di kalangan warga Yaman. Afrah Nasser,
Jurnalis independen Yaman menyebut Houthi memanfaatkan operasi militer barat terhadap mereka untuk meningkatkan popularitas di kalangan masyarakat Arab yang pro-Palestina. Disebutkannya pula bahwa penetapan teroris baru oleh AS terhadap Houthi tidak akan banyak melemahkan faksi ini. Sebaliknya, mereka hanya akan mendapatkan bantuan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Yaman. Tidak hanya di Yaman, koresponden keamanan BBC Frank Gardner mengatakan Houthi sekarang populer di kalangan banyak orang di dunia Arab yang lebih luas karena mendukung Hamas sebagai bagian dari poros perlawanan. Memperkuat pengaruh Iran. Sejak awal Houthi tak lebih dari kelompok pemberontak lokal di wilayah utara Yaman. Namun, kelompok ini berkembang secara signifikan terutama dalam bidang militer setelah mendapat sokongan dari Iran saat melawan pemerintah Yaman termasuk Arab Saudi dan Amerika Serikat. Hubungan kerja sama Houthi dan Iran terjalin sejak 2004 yang merupakan awal konflik Houthi dengan pemerintah Yaman yang didukung Amerika Serikat. Belakangan, Houthi telah mengembangkan kemampuan senjata mereka sendiri setelah melihat masa depan yang tidak pasti mengenai stabilitas Laut Merah. Pada bulan Maret misalnya, faksi ini mengklaim telah membeli rudal hipersonik yang mampu mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 8 kali kecepatan suara. Karena kecepatannya yang ekstrim, rudal semacam ini sulit dicegat. Meski demikian, kemampuan Houthi yang kian canggih selalu dikaitkan dengan dukungan berkelanjutan dari Iran. Dukungan berkelanjutan itu pun memungkinkan pengisian kembali pasokan Houthi, termasuk yang hancur akibat serangan udara. Nabil Al-Bukiri, seorang peneliti Yaman yang berbasis di Istanbul, mengatakan kepada The New Arab bahwa serangan udara dan pencegahan bukanlah jawabannya. Jika tidak ada dukungan nyata dunia internasional terhadap pemerintah Yaman yang sah untuk menggulingkan Houthi dan memulihkan legitimasi negara dan konstitusi, maka tidak ada keraguan bahwa kelompok Houthi akan menjadi ancaman permanen bagi kepentingan internasional di Laut Merah dan tempat lain. Selain itu, tindakan Houthi disebutnya berfungsi untuk meningkatkan kepentingan Iran baik di Teluk dan Laut Merah, menyusul penguatan hubungan antara keduanya. Houthi akan terus berulah. Aksi blokade Houthi di Laut Merah seringkali dikaitkan dengan dukungan terhadap Palestina. Pertanyaannya, apakah serangan di Laut Merah seketika berhenti jika Israel juga menghentikan agresi militernya? Asisten Profesor Pasca Sarjana Urusan Publik dan Internasional di Universitas Ottawa Thomas Junau meragukan itu. Menurutnya, masuk akal jika mereka bakal menghentikan serangan ketika ada gencatan senjata di Gaza, tapi itu hanya bersifat sementara. Sebab tanpa tindakan yang lebih luas untuk mendukung stabilitas Yaman dan regional, ancaman yang ditimbulkan oleh Houthi tidak akan hilang dalam waktu dekat. Tidak ada keraguan bahwa mereka tidak akan ragu untuk kembali mengancam pelayaran di Laut Merah untuk mendapatkan konsesi atau sekadar memberikan tekanan pada Israel, Arab Saudi, atau Amerika Serikat di masa depan. Katanya seperti dikutip dari The New Arab. Pada akhirnya, kebangkitan Houthi telah menimbulkan tantangan baru terhadap upaya Barat untuk melindungi jalur pelayaran internasional. Hal ini juga menyoroti kelemahan dalam strategi AS yang hanya melakukan pencegahan dan memaksakan pengaruhnya melalui kekerasan, namun mengabaikan stabilitas Yaman. Yaman memiliki letak wilayah geografis yang strategis, yang mendorong Iran semakin gencar membantu Houthi untuk memperluas pengaruhnya di Timur Tengah. Singkatnya, jika Iran menguasai Selat Bab el-Mandeb melalui kelompok militan Houthi, maka Iran sepenuhnya dapat menguasai jalur penting perdagangan minyak Arab Saudi. Jadi, akankah AS mampu menyelesaikan konflik Laut Merah dalam waktu dekat?